Bismillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kesyukuran yang luar biasa. Pada hari ini kita bisa mengikuti dialog Ramadan. Kemudian selawat bertangkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan dialog Ramadan menjelang berbuka pada sore ini. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu spesial di mana nanti akan memaparkan mengenai tema memahami makna zakat dan memahami makna dan hakikat zakat. Baik, di sini di samping saya telah hadir ayahanda yang terhormat Dr. Rahmat Hakim MMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau ini merupakan kaprodi dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memberikan waktu dalam memberikan ilmunya kepada kita semua. Baik, saudara-saudari yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, baik, langsung saja kita persilakan kepada beliau dengan tema nanti akan memaparkan kepada kita makna dan hakikat zakat. Kepada Al-Ustadz Dr. Rahmat Hakim MMA kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Rifki atas kesempatannya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini di Ramadan hari yang ke-27 ya, kita masih dalam kondisi sehat walafiat dan mampu untuk menyelenggarakan ibadah puasa. Kemudian salawat beserta salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita bimbingan yang konkret dalam rangka menjalankan agama Islam. Dalam topik hari ini yaitu terkait dengan makna dan hakikat daripada zakat. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang mengapa harus zakat. Karena yang pertama adalah Allah menciptakan manusia dan juga menciptakan agama Islam ini adalah rahmatan lil alamin, yaitu menjadi rahmat ya, cinta kasih bagi seluruh alam. Bukan hanya alam manusia dengan lingkungan ya, manusia dengan hewan, tapi juga sesama manusia. Maka di situ disebutkan inna dina al-hanifiyah as-samhah, sesungguhnya agama adalah penuh dengan nilai yang luas ya, cinta kasih ya, dan menerima. Maka dari itu zakat itu sesungguhnya sebagai sarana untuk saling memanfaatkan cinta kasih ya antara sesama, yaitu sebagai alat untuk menciptakan cinta kasih antara sesama. Kemudian yang kedua adalah bahwasannya Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah fil ard, begitu ya. Jadi sebagai khalifah, wakil Allah di bumi, tugas dia adalah memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi bukan hanya terbatas sekedar mencangkul kemudian menumbuh kembangkan tumbuhan akhirnya dia bisa memakannya, tapi juga memakmurkan bumi artinya adalah saling berbagi ya, karena Islam menganjurkan kita untuk senantiasa bekerja produktif ya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya innallah yuhibbu idza amila ahadukum ayyutkinaha. Jadi Allah mencintai seseorang jika bekerja itu menekuninya serius sungguh-sungguh. Dari pekerjaan yang serius dan sungguh-sungguh ada di antara sebagian dari kita yang beruntung.
kemudian dia memiliki kekayaan yang berlebih dari sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada sebagian lagi yang kurang beruntung, hingga dia tidak mampu untuk memenuhi sebagian daripada hidupnya dan keluarganya. Nah, disinilah pertemuan kenapa zakat itu ada. Di sini fungsi daripada khalifah fil ardi itu sangat dibutuhkan, yaitu saling memberi. Yang beruntung memberi kepada yang kurang beruntung. Maka di situ disebutkan bahwasanya fungsi manusia sebagai wakil Allah itu adalah juga memakmurkan bumi, yaitu saling berbagi antara yang beruntung dan tidak beruntung. Disitulah tercipta yang namanya kasih sayang antara sesama manusia. Baik Ustadz, berarti semangat yang dibawa dari zakat itu adalah semangat dalam berbagi. Semangat dalam berbagi. Nah, kualitas manusia sangat bergantung kepada kebermanfaatannya bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Saya ingin menanyakan Ustaz, apa makna dari zakat ini? Baik, makna daripada zakat ya. Jadi secara kata ya, zakat itu bermakna suci, ya. Tumbuh, berkembang, dan juga penuh keberkahan. Itulah yang dikemukakan oleh Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab dan juga oleh Raghib Asfahani dalam Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Secara istilah, zakat berarti adalah sesuatu harta yang dikeluarkan oleh seseorang dalam takaran tertentu dan juga di waktu tertentu dan juga dikeluarkan untuk orang tertentu. Jadi zakat ini adalah ibadah yang sangat spesifik sekali. Siapa yang mengeluarkan zakat adalah orang yang kaya, pasti ya. Kemudian apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah harta. Bisa jadi itu harta hasil dari perdagangan, bisa jadi juga hasil dari pertanian, ada yang bercocok tanam. Kemudian bisa jadi juga zakat dari harta perkebunan, tanaman, tumbuhan, bahkan yang kontemporer adalah zakat profesi. Jadi ada yang profesinya sebagai dokter, profesinya sebagai guru, itu wajib untuk dizakati jika mereka sudah memenuhi kriteria. Kemudian kapan waktunya? Zakat itu juga ada haul. Haul itu adalah batas kepemilikan 1 tahun. Kemudian ada nisab. Nisab itu adalah takarannya kalau cukup. Cukupnya segimana? Cukupnya adalah jumlah sama dengan 85 gram emas dalam 1 tahun. Tapi kalau mau dikeluarkan dalam per bulan juga nggak apa-apa, selama itu fix, tetap. Misal seperti zakat profesi kan gajinya tetap, jadi tidak ada perubahan. Kemudian dikeluarkan untuk golongan tertentu. Jadi zakat itu memang spesifik dan ini memang murni dari Islam ya. Maka penentuan daripada golongan penerima zakat itu bukan semerta-merta Rasulullah berijtihad sendiri, tapi itu juga berdasarkan dari wahyu Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Kemudian yang selanjutnya wafir riqab dan lain sebagainya. Jadi golongan penerima zakat itu adalah ditetapkan berdasarkan ketentuan Allah. Bagi siapa saja, bagi fakir, miskin, kemudian bagi amil zakat, bagi orang yang bangkrut, kemudian bagi orang yang firriqab dalam masa perbudakan dan ibnu sabil, fisabilillah dan lain sebagainya. Jadi itu adalah makna zakat ya. Jadi zakat itu adalah ibadah yang spesifik. Kemudian ada yang bertanya, apa perbedaan antara zakat, infak dan sedekah? Gitu ya. Jadi seringkali orang menyatakan ayo sedekah-sedekah ya. Sedekah itu adalah ibadah yang umum sekali. Jadi zakat juga termasuk sedekah, infak juga termasuk sedekah. Maka di dalam hadis Rasulullah bersabda, kullu ma'rufun shadaqah. Setiap sesuatu yang perbuatan baik itu adalah sedekah. Kemudian apa bedanya antara infak, sedekah, dan zakat? Kalau zakat tadi sudah kami sebutkan ya, zakat adalah ibadah tertentu yang harta dikeluarkan oleh seseorang tertentu dalam kadar tertentu, kemudian di waktu tertentu dan untuk golongan tertentu. Tapi kalau infak itu kan orang boleh saja mengeluarkan harta
Asal dia merasa sukarela ingin berbagi, dia akan berbagi. Tidak peduli kapan waktunya, berapa nominalnya, siapa yang dikasih, kita traktir teman juga bisa. Nah, tapi kalau zakat kan terbatas. Apalagi sedekah itu umum daripada infak dan zakat. Karena kullu ma'rufun sedekah. Segala perbuatan baik itu adalah sedekah. Bahkan kita senyum kita terhadap saudara kita itu juga dihitung sedekah. Begitu. Itu adalah makna daripada zakat itu sendiri. Kalau kita melacak literatur dalam Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali dalam kitab zakat, ya, makna zakat itu ada 3 dimensinya. Yang pertama adalah syahadatu iltizami atau tauhid. Jadi sebagai bukti daripada kita itu sudah menjalankan atau berikrar bahwasanya kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, kita bersyahadat. Jadi zakat itu sebenarnya adalah bukti daripada kita berislam, bertauhid. Kemudian yang kedua, apa makna daripada zakat? Yaitu sebagai sarana untuk membersihkan diri kita dari sifat yang namanya bakhil, ya. Jadi tathhirun nafs minal bukhl gitu. Jadi perilaku pelit dalam diri kita itu harus dihilangkan, harus dibersihkan, ya. Atau harta kita yang ada unsur-unsur nggak bagusnya, ya, misal kalau ngajar kemudian telat-telat dikit waktunya, kan gajinya tetap tapi waktunya kan ada kepotong. Mungkin dengan zakat ini itu bisa dibersihkan. Ada sesuatu yang kurang baik di situ. Kemudian yang ketiga adalah syukrun nikmah. Bahwasannya makna daripada zakat menurut Al-Ghazali yang ketiga adalah syukur terhadap nikmat Allah. Nikmat itu kata Al-Ghazali ada 2, yaitu nikmat badan dan nikmat harta. Nikmat badan mungkin kita bersyukurnya dengan sholat, ya, dengan sholat kemudian dengan puasa, ya, maka itu orang yang sehat itu kan harus sholat dan harus puasa. Tapi kalau zakat itu adalah nikmatul mal, ya, jadi nikmat terhadap harta yang diberikan kepada kita, ya, makanya kita harus memberikan sebagian dari harta kita. Dalam Al-Quran, wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum, gitu ya. Jadi di dalam harta kita ada hak bagi orang miskin, baik dia meminta ataupun tidak. Itu adalah makna daripada zakat. Baik, saudara-saudari yang dirahmati Allah, tadi kita mendengar sangat luas sekali pembahasan makna dari zakat. Yang bisa saya garis bawahi atau benang merahnya bahwasan zakat itu adalah suci, kemudian tumbuh dan berkembang. Artinya zakat ini bertujuan untuk membersihkan jiwa terhadap bakhil, kemudian rakus, sehingga agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan adanya zakat sebagai pembersihan dari harta, yang harta tersebut mungkin kita katakan itu bersih, namun itu ada hak-hak orang lain atau ada yang masih kotor. Baik, itu tadi makna dari zakat. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu Ustaz, hakikat dari zakat itu apa? Okay. Tadi kita sudah berbincang terkait dengan makna daripada zakat, ya. Kemudian sekarang apa sebenarnya hakikat daripada zakat? Prof. Quraisy Shihab dalam karyanya itu menyebutkan bahwasanya sebenarnya ibadah puasa itu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada sifat yang sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Misal Tuhan itu tidak makan, maka kita akan berpuasa. Kemudian Tuhan itu maha memberi, maka kita sebenarnya di dalam ibadah puasa dianjurkan untuk memiliki spirit untuk memberi. Kenapa memberi? Karena jujur kalau kita ditanya misal orang yang kita beri, misal sesuap nasi saja, senang nggak dia diberi? Pasti dia senyum, ada senang dan lain sebagainya. Yang diberi saja senang, apalagi yang memberi. Maka sebenarnya hakikat daripada zakat itu adalah agar kita senang, maka kita dianjurkan untuk senantiasa memberi. Itulah makna daripada zakat yang pertama. Jadi memberi itu adalah cara Tuhan untuk menggembirakan kita. Karena orang yang diberi saja senang, apalagi orang yang memberi, begitu. Kemudian ada juga sabda Rasul, al-yadul ulya khairum min yadus sufla.
Jadi tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Di sisi Allah pun begitu. Jadi orang yang memberi itu pasti akan diberi pahala yang berlipat. Itu adalah hakikat yang pertama daripada zakat, yaitu senang memberi. Kemudian yang kedua, senang atau memberikan pelajaran untuk senang berempati kepada orang lain. Jadi kita diberikan di dalam puasa itu lapar. Maka dengan lapar itu kita akan berempati untuk merasakan kesulitan orang lain. Maka dengan merasakan kesulitan orang lain, ketika kita memiliki, kita akan memberi. Itulah sebenarnya hakikat daripada zakat, yaitu mengasah rasa untuk empati ya, dan peduli terhadap kesulitan orang lain. Maka dari itu tadi kami sebutkan inna dina al-hanifiyah sam'ah, sesungguhnya agama itu adalah luas ya, kemudian penuh dengan cinta kasih. Jadi sejatinya agama dalam segala perintahnya, dalam konteks ini adalah zakat, itu adalah sejatinya untuk mengasah kita peka terhadap kesulitan orang lain, sehingga kita berempati dan juga peduli terhadap kesulitan orang lain. Kemudian yang ketiga, bahwasanya hakikat daripada zakat itu adalah membersihkan jiwa kita dan juga badan kita dari segala keburukan. Ada suatu kisah di mana di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, jadi pada suatu kisah seperti itu terjadi sebuah gempa di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Beliau kemudian menulis surat kepada seluruh gubernur di wilayah kekuasaan beliau. Kemudian beliau menyatakan kepada gubernur dan lain sebagainya. Akhirnya beliau menyebutkan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Telah beruntung orang yang mensucikan diri, kemudian mengingat Allah, kemudian sholat. Artinya apa? Di situ dianjurkan ketika gempa untuk senantiasa berzakat. Kenapa kok berzakat? Karena zakat itu adalah sarana untuk menolak keburukan. Jadi beda tentu analisis gempa zaman sekarang dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu caranya adalah bukan dengan ini terjadi lempengan, bukan hanya itu memang terjadi, tapi hakikatnya dari gempa adalah karena kita sering mungkin ya tidak berempati sesama orang, maka harus berzakat. Itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika ada gempa dianjurkan untuk mereka yang mampu itu untuk berzakat. Karena kenapa? Karena zakat itu menolak bala dan mengundang yang namanya keberkahan. Itu adalah hakikat daripada zakat ya. Jadi zakat itu adalah menolak bala hakikatnya. Kemudian yang keempat itu adalah zakat sebenarnya adalah ciri orang yang bertakwa dan juga ciri orang yang beruntung. Jika kita tahu di dalam permulaan surat Al-Baqarah itu disebutkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dari sebagian rezeki itu diinfakkan. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum lizakati fa'ilun. Jadi masuk dalam kriteria orang mukmin yang beruntung adalah ketika mereka melaksanakan yang namanya zakat ini. Itu dah hakikat, di antara hakikat daripada zakat, Mas Rifki. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi saya ingin mengutip lagi apa hakikat zakat yang dijelaskan oleh beliau, bahwasannya mukmin yang beruntung adalah mukmin yang berzakat. Karena semangat dalam berzakat itu memiliki arti untuk semangat dalam berbagi terhadap sesama, atau spirit filantropi kepada sesama saudara muslim. Baik, kemudian yang selanjutnya yakni pertanyaan terakhir nih Ustaz. Bagaimana relevansi makna dan hakikat zakat pada bulan Ramadan ini? Oke, baik. Jadi
bagaimana kemudian kita mengkontekskan ya antara makna dan hakikat zakat di bulan Ramadan ini? Rasulullah bersabda bahwasanya zakat ya itu adalah tuhratul lisoim, jadi sebagai sarana untuk pembersih bagi orang yang berpuasa. Kemudian tuftirul fuqara wal masakin, jadi di satu sisi zakat itu adalah membersihkan bagi yang berpuasa, kemudian di satu sisi dia menjadi sarana untuk mencukupi kebutuhan orang fakir dan miskin. Jadi ibaratnya saya kalau menyebutkan zakat itu di sekarang di bulan puasa, zakat fitrah ya terutama ya, itu sebagai sapu jagat gitu. Sapu jagat atau tune up mekanisme kalau di dalam teori yang komputer ya, di komputer. Karena kenapa? Dari puasa kemudian kita ibadah, kemudian kita terawih, bangun malam, mungkin di antara itu ada yang dosa-dosa yang masih tersisa. Maka dosa-dosa yang masih tersisa ya setelah kita berpuasa itu dibersihkan dengan yang namanya zakat fitrah. Itulah konteks ya kenapa kok zakat secara makna dan secara hakikat itu penting di bulan puasa, karena zakat fitrah itu adalah sarana untuk membersihkan sisa-sisa dosa kita daripada yang telah kita hapus dengan ibadah di bulan puasa. Mungkin itu Mas Rifki terkait dengan konteks daripada hakikat dan makna puasa di bulan Ramadan. Oke, terima kasih Ustadz. Nah, tadi sangat panjang lebar sekali dipaparkan oleh ayahanda bahwasannya makna zakat salah satunya yakni untuk menolak bala kemudian mendatangkan keberkahan. Nah, apalagi kemudian selanjutnya yakni kita masuk kepada sesi tanya jawab. Mungkin ada saudara-saudara yang ingin bertanya, silakan. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Mas Oman, dari Pak Oman Sukmana MSI. Ya. Ustadz, infak sedekah apakah sebaiknya diberikan kepada lembaga filantropi atau langsung kepada orangnya? Itu pertanyaan. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya dari Bapak Oman Sukmana ya. Sebaiknya sedekah, infak atau zakat dibayarkan langsung atau dibayarkan kepada lembaga. Ya, jadi dalam beberapa kesempatan Prof. Didin Hafiduddin yang dulu sebagai Ketua Basnas itu menyatakan bahwasanya kenapa hikmah zakat atau infak sedekah itu dikasihkan ke lembaga saja, karena nanti biar menyelamatkan raut muka daripada orang yang fakir dan miskin itu. Jadi tidak langsung kita memberi dan kemudian ketemu mereka itu kan seolah-olah kan mereka ada rasa malu dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks ini lebih baik zakat, infak dan sedekah diberikan kepada lembaga. Akan tetapi itu bukan mutlak, karena bisa jadi ada orang ya yang kurang beruntung itu kita temukan langsung di jalan. Jadi pada beberapa kesempatan langsung ditemukan di jalan, maka tugas kita adalah langsung dengan memberi. Ya, karena di dalam Al-Quran kan alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un itu kan sangat dilaknat sekali ya. Jadi tidak mau untuk memberi gitu. Tidak mau menyelenggarakan memberi. Jadi agar kita selamat dari laknat daripada agama ya. Jadi kita harus memberi pada saat diperlukan. Jadi memang zakat, infak dan sedekah dalam kondisi ideal harus kepada lembaga. Tapi jika kita menemukan orang yang memerlukan bantuan, maka diperlukan yang langsung begitu. Mas Fikri. Oke, terima kasih Ustadz. Baik, itu tadi jawabannya dari beliau kepada Bapak Oman Sukmana MSI. Terima kasih sudah menanyakan perihal zakat. Nah, kemudian berhubung sekarang sudah menunjukkan pukul 17.22, sebentar lagi kita akan mendengar azan berkumandang. Dan terakhir, saya di akhir waktu ini saya ingin mengutip satu hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan zakat fitrah, yakni
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pencuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata kotor, serta sebagai pemberian makanan untuk orang yang miskin. Nah, jadi dalam berzakat itu adalah memiliki rasa tanggung jawab kepada sesama. Baik, sebelumnya kita ucapkan ucapan terima kasih kepada Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah sama-sama menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ilmu dan amal. Amin. Terima kasih. Saya selaku pemandu mohon maaf apabila ada salah dalam berucap dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.